orang bicara soal capres gitu ya, atau tokoh yang digadang-gadang untuk jadi capres pada 2024 kan pasti orang udah tahu adalah Prabowo Subianto yang udah pernah ikut Pilpres 2 kali. Kemudian ada Anies Baswedan yang baru dicapreskan oleh Nasdem. Kemudian ada Ganjar Pranowo dan lainnya. Tetapi ada juga yang namanya Puan Maharani. Yang menarik adalah Erick Thohir. Ini bahkan sudah ada kelompok atau komunitas yang ingin banget atau ngebet kalau Erick Thohir supaya bisa jadi RI 1. Kira-kira Erick tertarik nggak jadi capres ini? Atau bagaimana pandangan Bapak menilai fenomena dari Erick Thohir yang sekarang jadi Menteri BUMN di zaman Pak Jokowi ini? Ya, kalau saya pribadi melihat Erick Thohir ini sebagai seseorang yang somebody yang sangat baik, adalah orang berprestasi. Dia boleh dikata tidak pernah gagal terhadap assignment atau tugas yang diberikan oleh Pak Jokowi. Contoh Asian Games kelas dunia, ya. Kemudian sebagai tim kemenangan, dia bukan orang politik, menang, ya kan. Terus kemudian ini membenahi BUMN, ya. Yang terakhir adalah soal FIFA, yang mestinya dapat sanksi, FIFA malah datang mau ikut membenahi, membentuk Indonesia transformasi bola, luar biasa. Artinya kalau itu sebagai bekal seseorang untuk menjadi RI 1 atau RI 2 in capacity, dalam kapasitas, Pak. Ya masih ada syarat yang banyak, tapi secara pribadi saya melihatnya seperti itu. Tetapi kita kan juga baru mendengar kemarin, dan saya cukup surprise ya, Pak Erick Thohir ini juga kayaknya banyak belajar tentang sejarah Indonesia, kemudian sejarah-sejarah siapa saja yang jadi presiden, sehingga sampailah kesimpulan dia bahwa the next presiden itu masih orang Jawa. Ini bukan soal rasialis, tetapi dia mengacu kepada suatu mitos tentang Notonagoro. Notonagoro yang ditemukan atau diucapkan oleh Prabu Joyoboyo pada saat itu dipegang betul oleh tokoh-tokoh Jawa ini adalah jalan untuk menata negara itu ya harus melewati nama itu. Kan sekarang ini kalau diruntutkan berikutnya ini kan Go. Dia tahu Go itu Ganjar, Jowo. Jadi dia berani dengan tegas mengatakan, oh masih orang Jawa, sampai the next berikutnya nanti. Notonagoro, Go Ganjar, rohnya kita belum tahu siapa nanti. R yang pakai R kan Gibran namanya, kita nggak ngerti juga. Masih ada satu proses. Nah, Pak Erick membaca itu, makanya kalau jadi presiden, tetapi kalau jadi wakil presiden kan nggak terikat itu. Dan dia incapacity untuk mendampingi calon presiden yang nanti diajukan oleh siapapun ya. Jadi kalau Erick Thohir untuk menjadi capres itu menurut Erick tidak bisa karena Notonegoro tadi. Namun kalau menjadi cawapres peluangnya masih ada atau bagaimana nih? Besar dalam konteks prestasi. Kalau dasarnya prestasi itu kan, kalau konteksnya prestasi kan tinggal mencarikan dukungan majority, dukungan partai-partai politik yang kemudian sepemahaman ini harus cocok menjawab zamannya. Dia cocok menjawab zaman saat ini. Erick ini adalah orangnya. Nah kalau katakanlah nanti, ya ini simpel saja, mamanya PDI memilih dia, minta dukungan KIB, bisa kayak gitu. Dan Erick juga bukan orang yang istilahnya kaleng-kaleng untuk hubungan dengan organisasi besar Islam di Indonesia ini. Orangnya juga cukup humble. Begitu Pak. Jadi kalau saya meyakini kalau untuk cawapres masih oke.